Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dari Ibrani 2 ayat 10 sampai dengan 18 dengan tema Archegos dan Adelphos. Bapak Ibu, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Ku perlukan Juru Selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Ku perlukan Juru Selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Perlukan Juru Selamat agar ku dibimbingnya, melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk kesehatan kami, sehingga pada pagi hari ini Kau beri kesempatan kami untuk kami dapat berkumpul bersama di Zoom ini untuk bersaat teduh bersama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan saat teduh kami pada pagi hari ini hanya di dalam tangan. Terima kasih Tuhan, amin. Firman Tuhan akan dibacakan oleh Ibu Yohana dari Ibrani 2 ayat 10 sampai dengan 18. Ibrani 2 ayat 10 sampai dengan 18. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga yang menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi,
aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemimpin yang baik adalah seorang yang mampu mengemban tugas dan tanggung jawab untuk dapat mengarahkan dan membimbing orang lain. Seorang pemimpin yang baik juga dapat menjadi kebanggaan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pemimpin yang baik karena ia memiliki karakteristik dan gaya yang sesuai dengan kebutuhan, mampu mengenali masalah dan solusinya, juga mampu memberi dampak yang baik untuk lingkungannya. Salah satu poin penting dari seorang pemimpin yang baik pada masa kini adalah ia mampu menjadi teman, sahabat, atau saudara bagi orang-orang yang dipimpinnya. Penulis Ibrani memberi garis besar pada peran Yesus sebagai pemimpin, yaitu Yesus adalah pemimpin yang sempurna melalui penderitaan. Kesempurnaan Yesus justru ada pada penderitaan yang juga ia alami, seperti penderitaan yang dirasakan oleh manusia. Dalam bahasa Yunani, arkegos atau pemimpin biasanya disematkan kepada sosok yang dianggap memiliki kemampuan untuk merintis jalan bagi orang lain. Namun, hal yang tidak umum adalah kepemimpinan Yesus yang menjadi sempurna ketika ia menjalani masa penderitaan. Sebab seorang arkegos seharusnya tidak mengalami penderitaan. Jika mengalami penderitaan, berarti bukanlah seorang yang benar-benar menjadi pemimpin atau dianggap gagal sebagai seorang pemimpin. Penulis Ibrani menjelaskan bahwa Yesus hadir di tengah kehidupan manusia. Ia yang hadir memberi kesaksian tentang kemuliaan Allah melalui keselamatan yang dikerjakannya di tengah dunia. Bahkan Yesus hadir dan menganggap semua orang percaya sebagai saudara. Adelphos dari bahasa Yunani yang berarti saudara. Kata adelphos dipakai untuk menunjukkan wujud ikatan hubungan yang dibangun oleh Yesus ketika ia ada di tengah-tengah manusia, menjadi sama dengan manusia, dan juga merasakan setiap penderitaan yang dialami oleh manusia. Bagian penting yang mewujudkan keselamatan itu adalah melalui penderitaan yang ia rasakan. Bukan hanya merasakan, tetapi Yesus juga mengalami penderitaan itu sendiri. Melalui pengalaman penderitaan itulah ia benar-benar dijadikan sama dengan manusia. Melalui penderitaan itu, Yesus sepenuhnya mampu memenuhi tugasnya menjadi perintis keselamatan untuk semua orang. Identitas sebagai manusia menunjukkan bahwa Yesus Kristus bersimpati dan berempati dengan manusia. Ia benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Melalui bagian bacaan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diantar untuk dapat memahami peran Yesus di dalam kehidupan kita. Ia adalah juru selamat yang menjadi pemimpin atau arkegos dan juga sebagai saudara atau adelphos. Dengan penjelasan ini, kita semakin bersyukur karena sudah mengenal Yesus
di sepanjang kehidupan kita, dan Dia memimpin kehidupan kita. Kita juga bersyukur karena Yesus Kristus menganggap kita sebagai saudara. Dengan demikian, setiap hal yang saat ini sedang kita rasakan, termasuk pergumulan dan beban yang berat yang mungkin belakangan ini sedang ada dalam pikiran dan perasaan kita, Yesus ada bersama dengan kita. Kita diajak untuk semakin memahami kehadirannya di dalam hidup kita yang turut menderita bagi kita semua. Dengan demikian, kita harus membangun relasi atau hubungan yang juga semakin erat dengan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memimpin kehidupan kami dan juga menganggap kami saudara. Biarlah kami mengalami hidup yang semakin berkenan dan menjadikan-Mu teladan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita meresponi apa yang kita renungkan pada pagi hari ini dengan kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan agar Tuhan yang memimpin dan menyerahkan setiap pergumulan kepada Tuhan dan percaya bahwa Ia selalu ada bersama dengan kita. Terima kasih untuk saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.